Pertama-tama, Bapak Ibu mengakses dulu alamat kinerja.bkn.go.id menggunakan browsernya yang terbaru. Boleh menggunakan Chrome atau Firefox. Untuk browser lain kami mungkin tidak menyarankan, tapi jika memang terpaksa silakan gunakan browser lain. Tapi jika ternyata nantinya ada tampilan atau menu yang tidak bisa digunakan, silakan gunakan atau beralih ke browser Chrome atau Firefox. Kemudian Bapak Ibu tekan tombol login yang berada di tengah halaman kinerja ini. Maka Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan username dan password. Username dan password ini sama dengan username dan password yang Bapak Ibu gunakan untuk masuk ke akun MySAPK-nya. Jika sudah, silakan Bapak Ibu masuk dengan menekan tombol sign in. Nah, jika setelah Bapak Ibu melakukan login, pertama-tama yang Bapak Ibu harus pastikan, karena Bapak Ibu belum pernah bikin SKP, nanti halaman ini akan kosong, tidak ada tampilan seperti ini. Ini karena saya sudah memiliki atau sudah membuat SKP sebelumnya. Kalau tidak, nanti ini hanya tampilan kosong. Tapi yang perlu Bapak Ibu lakukan pertama-tama adalah masuk ke menu profil. Jadi yang perlu dipastikan dari menu data pribadi ini adalah Bapak Ibu sudah benar UNOR-nya. Kemudian Bapak Ibu juga harus melihat jenisnya, yaitu apakah sebagai pegawai atau sebagai pimpinan. Jika Bapak Ibu bukan merupakan pimpinan UNOR, maka seharusnya jenis yang di sini adalah sebagai pegawai. Nah, untuk memastikan Bapak Ibu apakah sudah benar UNOR-nya, cara paling mudah adalah melihat data atasannya. Jadi jika data atasan yang muncul di sini sudah sesuai, berarti kemungkinan besar data Ibu sudah benar atau data UNOR-nya sudah benar. Atau juga dapat Ibu cek dengan membuka tab list pegawai satu UNOR. Jadi akan muncul data pegawai lain yang satu UNOR dengan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu merupakan pimpinan UNOR, Bapak Ibu dapat melakukan klaim pimpinan UNOR pada tab klaim pimpinan UNOR dengan menekan tombol klaim pimpinan UNOR. Namun untuk UNOR itu pimpinannya hanya satu. Seandainya muncul peringatan bahwa pimpinan UNOR sudah ada, maka Bapak Ibu bisa menghubungi admin atau mencari tahu siapa yang sudah mengklaim pimpinan UNOR tersebut. Gitu. Jika sudah dipastikan bahwa data pribadi, data atasannya sudah benar, data UNOR-nya sudah benar, Bapak Ibu dapat melanjutkan ke menu SKP. Oke. Di sini untuk memulai pertama kali untuk membuat SKP, Bapak Ibu silahkan tekan tombol tambah SKP yang ada di pojok kanan atas. Tapi sebelum melakukan tekan tombol, Bapak Ibu perhatikan dulu petunjuk yang berwarna biru dengan tulisan warna putih di sebelah kanan itu, di bawah nama Bapak Ibu. Silakan perhatikan baik-baik petunjuk yang telah disediakan. Dengan harapan nantinya Bapak Ibu tidak lagi keliru dalam melakukan menekan tombol atau melakukan pengisian SKP-nya. Pertama-tama kita tambahkan dulu SKP dengan menekan tombol SKP, tambah SKP. Di sini akan muncul UNOR dan atasan, serta UNOR atasan yang Bapak Ibu berada. Kemudian masukkan periode awalnya. Nah, kalau ini tergantung kesepakatan dari instansi atau dari UNOR-nya. Periode awal ini biasanya dimasukkan pada awal tahun, tapi apakah di sana dengan konsep pengisiannya per triwulan kita tidak tahu. Jadi sesuaikan saja dengan eh, Bapak Ibu masing-masing. Saya contohkan di sini UNOR-nya, periode awalnya yaitu mulai dari tanggal 1 Januari. Kemudian periode akhirnya di sini saya masukkan yaitu tanggal 31 Desember. Untuk periode awal itu harap masukkan tanggal 1. Walaupun tanggal 1 itu biasanya tanggal merah kan, tapi tetap masukin tanggal 1. Karena jika Bapak Ibu masukkan tanggal setelahnya, maka periode penilaian yang muncul itu adalah bulan Februari. Periode Januari nggak muncul. Jadi pastikan Bapak Ibu masukin mulai dari tanggal 1 Januari. Kemudian untuk pendekatan, kita masukin yang kuantitatif saja, yaitu pendekatan yang targetnya berbasis angka, bukan kualitatif. Untuk awal kita sesuaikan ini karena sesuai dengan SKP tahun sebelumnya. Kemudian kita klik OK. Di sini akan muncul periode SKP yang telah Bapak Ibu buat. Ya, tadi yang saya buat adalah periode dari 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023 dengan pendekatan kuantitatif.
Pertama-tama kita akses dulu detail SKP-nya. Di sini yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah melakukan pemeriksaan kembali data dari Bapak Ibu masing-masing, kemudian data pejabat penilai kinerja Bapak Ibu. Pastikan ini sudah benar, baru Bapak Ibu melakukan penambahan RHK dan lain-lainnya. Jika belum benar, Bapak Ibu bisa melakukan perubahan dulu di data UNOR, di profil, atau misalnya masih ada kesalahan, silakan tunggu dulu perbaikan dari sisi adminnya. Jika sudah, Bapak Ibu silakan tekan tombol muat ulangnya. Misalnya terjadi update data mengenai jabatan atau pejabat penilai kinerjanya, itu silakan Bapak Ibu tekan tombol muat ulang untuk memuat data yang sebenarnya. Begitu juga misalnya kalau Bapak Ibu ternyata setelah membuat SKP melakukan perubahan data melalui menu profil, itu Bapak Ibu harus tekan dulu tombol muat ulang yang warna kuning ini. Jika sudah benar, sudah bisa dipastikan benar, kemudian Bapak Ibu dapat menambahkan RHK-nya, rencana hasil kerjanya, dengan menekan tombol tambah RHK. Di sini akan muncul yang di sini saya login sebagai pegawai atau sebagai bawahan, maka format tambah RHK yang muncul adalah di sini kita akan diminta memasukkan RHK atasannya akan diintervensi. Jadi kita pilih RHK atasan, RHK yang telah dibuat sama atasan. Jadi kita pilih salah satu yang sesuai dengan RHK yang akan kita buat. Contohnya saya buat tersedia sistem informasi ASN BKN. Kemudian jenis RHK-nya disesuaikan, bisa utama atau tambahan. Seperti yang sudah dijelaskan di slide tadi, jika utama berarti prioritasnya tinggi, kalau tambahan prioritasnya itu rendah. Kemudian rencana hasil kerjanya, ini Bapak Ibu tinggal masukkan, tinggal Bapak Ibu sesuaikan saja. Jika sudah disesuaikan rencana hasil kerja yang Bapak Ibu ingin buat, maka kita tekan tombol OK. Nantinya akan muncul di bagian hasil kerja di bawah, itu akan muncul RHK yang Bapak Ibu, RHK pimpinan yang Bapak Ibu intervensi, kemudian RHK yang Bapak Ibu ingin buat. Kemudian di sebelah kanannya, di sebelah bawahnya, itu ada tombol edit. Jika Bapak Ibu ingin menyesuaikan RHK Bapak Ibu masing-masing, atau tombol hapus jika Bapak Ibu ingin menghapus RHK tersebut. Jika tidak, Bapak Ibu bisa juga melakukan penambahan IKI atau penambahan indikator dengan menekan tombol tambah indikator yang berwarna hijau. Di sini akan diminta memasukkan aspek indikator dan target dari RHK yang Bapak Ibu buat. Nah, di sini ada 4 aspek, tinggal disesuaikan saja dengan RHK Bapak Ibu, apakah kualitas, apakah kuantitas, waktu, atau biaya. Contohnya di sini saya buat yang kuantitas. Indikatornya misalnya terlaksananya. Saya tidak mencontohkan yang detail. Nanti Bapak Ibu dapat menyesuaikan saja dengan RHK yang Bapak Ibu buat. Atau untuk melihat bagaimana tata cara penulisannya, Bapak Ibu dapat melihat slide atau dapat melihat slide yang telah di-share. Kemudian targetnya, karena kita aspeknya kuantitas, maka targetnya adalah berbentuk angka. Nah, jika sudah, nanti di sini akan muncul aspek beserta IKI serta target tahunan Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu buat. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan indikator lainnya pada tombol tambah indikator. Di bagian bawah, ini ada tabel perilaku kerja yang sudah menggunakan penilaian berbasis berakhlak. Jadi ada 7 penilaian dari berorientasi pelayanan hingga kolaboratif. Nanti ini nantinya akan diisi oleh pimpinan sebagai penilaian perilaku kerjanya. Kemudian di bagian paling bawah ada lampiran. Ada lampiran. Nah, Bapak Ibu bisa memasukkan misalnya dukungan sumber daya, Bapak Ibu dapat menambahkan list dari dukungan sumber daya itu tanpa harus menambahkan nomor. Jadi misalnya ada beberapa dukungan sumber daya, misalnya dukungan 1, kemudian dukungan 2, saya contohkan seperti ini saja.
Jadi Bapak Ibu tidak perlu menambahkan angka di sininya untuk penomoran. Jadi cukup dengan menambahkan enter, tekan enter, maka eh, nantinya akan muncul sebagai list dari dukungan sumber daya, ya seperti ini. Nah, di sini akan muncul secara otomatis penomoran dari list dukungan sumber daya yang Bapak Ibu isikan. Begitu juga dengan skema pertanggungjawaban dan konsekuensinya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat matriks perang hasil, yaitu matriks antara penugasan yang sudah diberikan oleh atasan kepada bawahan-bawahannya atau pegawai satu UNOR dari UNOR tempat kita bekerja. Di sini Bapak Ibu tekan saja tombol lihat matriks. Jadi Bapak Ibu dapat melihat apakah penugasan telah diberikan dari atasan kepada rekan-rekan kerja kita atau kepada diri kita melalui tekan tombol matriks perang hasil. Nah, di sini di bagian kolom itu akan muncul RHK yang telah dibuat oleh atasan. Kemudian di bagian barisnya ini itu akan muncul pegawai atau daftar pegawai satu UNOR kita. Jadi di sini akan muncul juga penugasan dari atasan. Misalnya untuk RHK yang ini itu diintervensikan oleh pegawai yang ini, misalnya seperti itu. Kemudian untuk yang RHK lainnya juga karena kan tidak semua RHK itu harus diintervensi oleh bawahan. Jadi bisa dibagi-bagi sesuai dengan tusi dari bawahan itu masing-masing. Jadi Bapak Ibu dapat melihat RHK yang telah dibuat oleh atasan beserta kepada siapa RHK itu ditautkan atau dikascadingkan. Dan juga melihat daftar rekan-rekan kerja Bapak Ibu yang belum melakukan pembuatan SKP. Selanjutnya ada menu cetak. Nah, jika Bapak Ibu sudah selesai membuat RHK beserta aspek dan indikator kinerjanya, maka Bapak Ibu dapat melakukan cetak menggunakan tombol cetak ini. Untuk tanggalnya, tanggal ini ya, secara default itu merupakan tanggal hari ini. Namun jika Bapak Ibu ingin mengubah tanggalnya, diperbolehkan, tinggal ubah saja, misalnya diubah jadi tanggal 20, kemudian lokasinya di mana, sesuaikan saja, kemudian tekan tombol OK. Nah, ini adalah SKP Bapak Ibu yang sudah dicetak. Karena saya tidak isi secara keseluruhan, maka tampilnya seperti ini aja. Mungkin dapat disesuaikan lagi dengan SKP Bapak Ibu masing-masing. Jika sudah selesai melakukan pengisian RHK, maka Bapak Ibu dapat melakukan pengajuan SKP dengan menekan tombol ajukan SKP. Nah, perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa kalau Bapak Ibu sudah menekan tombol ajukan SKP, Bapak Ibu tidak lagi dapat melakukan perubahan terhadap isian yang telah Bapak Ibu lakukan. Sampai misalnya SKP-nya dikembalikan oleh atasan menjadi draft. Nah, kita bisa melihat status SKP kita apakah sebagai draft atau sebagai yang lainnya. Itu di bagian biru ini ada SKP, status SKP. Di sini masih sebagai draft. Jika masih sebagai draft, itu Bapak Ibu masih bisa menekan tombol edit segala macam. Masih bisa melakukan perubahan terhadap RHK yang Bapak Ibu buat. Jika sudah tekan tombol ajukan, maka SKP tersebut tidak lagi bisa Bapak Ibu ubah. Jika sudah yakin, maka bisa tekan OK. Nah, di sini tombol edit, tombol hapus, dan tombol tambah indikatornya itu sudah hilang. Dan di atas, status SKP-nya berubah menjadi pengajuan. Gitu. Yang Bapak Ibu lakukan adalah melihat matriks yang tadi atau melakukan cetak. Mungkin untuk pengisian SKP sampai tahap pengajuan, cukup sekian dulu. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu melakukan pengajuan SKP, dari sisi pimpinan, itu dapat melakukan atau melakukan cek apakah RHK yang telah Bapak Ibu buat itu sesuai atau belum. Jika sesuai, nantinya, jika sudah disetujui oleh atasan, nantinya status SKP Bapak Ibu sudah berubah menjadi persetujuan. Baik, saya contohkan saja untuk termasuk sebagai pimpinan. Bentar.
Di sini saya masuk sebagai pimpinan. Sebagai pimpinan, di sini ada menu SKP bawahan. Gunanya adalah untuk melihat SKP yang sudah dibuat oleh bawahan Bapak. Nah, di sini akan muncul semua SKP yang telah bawahan dari Bapak Ibu sebagai pimpinan buat. Di sini tadi saya sudah mengajukan SKP, maka di sini statusnya jika dia diajukan, di sini akan muncul statusnya sebagai pengajuan. Sebagai atasan, itu dapat menekan tombol detail untuk melakukan pemeriksaan apakah SKP yang dibuat itu sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai atau tidak sesuai, Bapak Ibu sebagai atasan itu akan dapat melakukan persetujuan atau penolakan dengan menekan tombol edit status. Jika Bapak Ibu merasa perlu dilakukan perbaikan terhadap SKP bawahannya, itu dapat diubah kembali menjadi draft agar dapat dilakukan perbaikan. Kemudian Bapak Ibu harus memasukkan keterangan mengenai apa yang harus diperbaiki oleh bawahannya, seperti itu. Namun, jika ternyata sudah sesuai, Bapak Ibu dapat melakukan perubahan status dari SKP bawahannya menjadi persetujuan. Nah, di sini SKP bawahannya sudah berubah menjadi persetujuan. Kita kembali lagi ke sisi bawahannya. Kita muat ulang dulu untuk untuk melihat apakah status SKP bawahan sudah berubah, betul-betul berubah menjadi persetujuan atau belum. Kita muat ulang. Nah, di sini statusnya sudah persetujuan. Berarti Bapak Ibu sebagai bawahan, SKP-nya sudah disetujui oleh atasan. Setelah disetujui SKP-nya, sudah berubah statusnya menjadi persetujuan seperti ini, Bapak Ibu dapat melakukan pengisian periode penilaian dengan menekan tombol penilaian di paling kanan. Di sini akan muncul periode penilaian yang telah diatur dari sisi admin. Di sini contohnya dimulai dari bulan 1 hingga bulan 5, kemudian ada periode akhir tahun. Nah, di sini Bapak Ibu dapat melakukan pengisian rencana aksinya. Dapat melakukan pengisian rencana aksi dengan menekan tombol rencana aksi sesuai dengan periode penilaian Bapak Ibu yang ingin Bapak Ibu isi. Contoh di sini saya ingin mengisi periode 1 Januari periode bulan 1. Maka saya klik tombol rencana aksi di baris periode bulan 1. Kemudian di sini akan muncul tabel mengenai pegawai yang dinilai beserta pejabat penilai kinerjanya. Sama seperti yang saya jelaskan pada pengisian SKP tadi, Bapak Ibu harus pastikan lagi apakah pejabat penilai kinerjanya sudah benar atau belum. Jika belum, bisa lakukan muat ulang, menekan tombol muat ulang di pojok kanan atasnya. Kemudian, Bapak Ibu dapat menambahkan rencana aksi sesuai dengan rencana hasil kerja yang telah Bapak Ibu buat sebelumnya. Di sini, Bapak Ibu dapat mengisikan saja rencana aksi, tetapi harus yang sesuai dengan RHK yang telah dibuat pada SKP sebelumnya. Seperti ini. Jika mau ditambahkan lagi, silakan tambahkan. Saya tidak akan menjelaskan mengenai tata cara penulisan. Nanti itu bisa dirujuk saja ke slide. Nah, nanti di sini akan muncul list dari rencana aksi yang Bapak Ibu telah buat. Jika masih ada perubahan, silakan tombol edit, atau jika terjadi kesalahan, boleh ditekan tombol hapus. Atau jika ingin menambahkan lagi, silakan tekan tombol tambah. Rencana aksi ini itu biasanya kan dilakukan pengisiannya itu di awal periode penilaian. Kemudian sebelum batas penilaian, batas akhir periode penilaian, Bapak Ibu juga harus melakukan pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Nah, di sini Bapak Ibu dapat menambahkan
bukti dukung, serta realisasi dari rencana aksi yang telah Bapak Ibu lakukan sebelumnya. Di sini bukti dukung itu berupa link. Jadi Bapak Ibu misalnya bukti dukungnya berupa dokumen atau foto, silakan upload dokumen atau foto tersebut ke cloud storage seperti Google Drive, Dropbox, OneDrive, dan segala macamnya. Kemudian copy link dari Google Drive Bapak tersebut untuk dipaskan di sini. Serta jangan lupa dikasih masukkan nama bukti dukungnya. Misalnya ini Bapak Ibu misalnya bukti dukung dari pembuatan dokumen. Misalnya. Pastikan namanya sesuai dengan bukti dukung yang Bapak Ibu mau share. Kemudian tekan OK. Nah, nantinya bukti dukung ini menjadi rujukan bagi pimpinan untuk memberikan penilaian. Jadi nanti pimpinan bisa melakukan klik seperti ini untuk melihat eviden atau bukti dukung yang telah Bapak Ibu buat. Kemudian ada tombol edit di kolom realisasi. Jadi gunanya adalah untuk menambahkan realisasi atau hasil kerja dari Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu lakukan sesuai dengan RH-nya. Sesuai dengan RH-nya. Jadi kalau indikator individu itu rencana aksi itu dapat terdiri dari banyak rencana, namun untuk realisasi itu kan disesuaikan dengan RHK yang Bapak Ibu intervensi. Contoh di sini terlaksananya 90% apa gitu. Kemudian sumber data dari Bapak Ibu, sumber data dari realisasi Bapak Ibu, misalnya sumber realisasinya berupa kegiatan, maka Bapak Ibu masukkan saja sumber datanya. Nah, nanti akan muncul realisasinya berupa terlaksananya 90% bla bla berdasarkan kegiatan Bapak Ibu lakukan. Untuk periode penilaian cuma itu saja. Kemudian Bapak Ibu juga dapat melakukan cetak jika memang diperlukan. Nanti secara otomatis di bagian paling bawah muncul nama Bapak Ibu beserta atasan Bapak Ibu untuk kolom tanda tangannya. Nantinya jika penilaian telah dilakukan oleh atasan Bapak Ibu, nanti akan muncul hasil penilaian tersebut di kolom hasil kerja sini, kemudian perilaku kerja, kemudian nilai SKP akhirnya berapa, apa gitu. Di sini formatnya bukan angka, tetapi apakah di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di atas ekspektasi. Kemudian nilai SKP ini berupa rekapitulasi dari hasil penilaian hasil kerja dan perilaku kerja ini berupa baik, sangat baik, atau kurang baik. Seperti itu.